Hai gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal membahas tentang satu sosok polisi yang menjadi panutan aku banget gengs, dan mungkin juga panutan bagi kalian kan, yaitu Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kapolri teladan sepanjang masa. Oke gengs, apa aja keunikan dan sifat-sifat beliau yang patut kita teladani sebentar lagi bakal aku bahas di sini, gengs. Tetapi sebelum aku melanjutkan video ini, aku bakal share sesuatu ke kalian yang bermanfaat juga untuk kalian sehari-hari, guys. Oke, sebelum aku lanjutin tentang sosok profil Pak Hugeng Kapolri teladan sepanjang masa, aku bakal share dulu ini guys. Website Interesting Mall, di sini kalian bisa mendapatkan penghasilan 300.000 sampai 2 juta dalam sehari guys. Bahkan jika kalian udah mahir bekerja di sini atau bermain di website Interesting Mall, 300.000 atau 2 juta rupiah itu bisa Anda dapatkan hanya dalam waktu 2 menit. Jadi jika kalian belum tahu apa sih website Interesting Mall itu, kalian bisa lihat video-video ini ya guys. Bakal aku cantumkan di sini, dan juga cara bergabung di satu grup yang bisa membuat kalian refund dan withdraw juga menghasilkan uang guys. Oke, kita lanjutkan videonya. Oke teman-teman, 16 tahun yang lalu, tepatnya 14 Juli tahun 2004, mantan Kapolri Jenderal Hugeng Imam Santoso berpulang di usia 83 tahun. Hugeng dikenal luas sebagai pejabat yang tegas, jujur, dan berintegritas. Melansir pemberitaan harian Kompas 1 September 2006, dalam sebuah diskusi di Bentara Budaya Jakarta, Kamis 31 Agustus tahun 2006, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengungkapkan lelucon yang mengenang integritas tentang Pak Hugeng. Kala itu Gus Dur melontarkan lelucon di sela menyinggung pemberantasan korupsi. Gus Dur mengungkapkan di Indonesia hanya ada 3 polisi yang baik. 3 polisi yang dimaksud Gus Dur itu dalam leluconnya: pertama, mantan Kepala Polri almarhum Jenderal Hugeng Imam Santoso, kedua patung polisi, dan ketiga adalah polisi tidur. Selain dituturkan Gus Dur, teladan kejujuran Hugeng juga banyak diceritakan kerabat dan dilansir dari buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan karya Soehartono tahun 2013. Hugeng ternyata juga merupakan sosok yang rajin dan teliti menuliskan jurnal harian. Ia terbiasa menuliskan pengalaman sehari-hari dalam sebuah buku berukuran besar. Jadi semacam kayak buku harian gitu, gengs. Pengalaman-pengalaman itu ditulis menggunakan tulisan tangan Hugeng sendiri, lengkap dengan tanggal kejadian. Tak hanya pengalaman baik-baik saja yang ditulis beliau, tetapi peristiwa buruk juga diabadikan dalam catatan itu. Suatu hari, catatan-catatan Jenderal Hugeng itulah yang menyelamatkannya dari fitnah salah seorang rekannya di kepolisian. Jadi waktu itu dia difitnah guys. Sebagaimana dituturkan Soehartono, Hugeng pernah dipanggil Presiden Soekarno. Saat itu Presiden ingin menanyakan kebenaran kabar yang menyebut jika Hugeng ingin menenggulingkan atasannya saat itu, yakni Sucipto Judodiharjo. Jadi waktu itu Jenderal Hugeng difitnah guys, beliau dikira akan menggulingkan atasannya. Jadi catatan itulah yang menyelamatkan dia. Dikutip dari Jakarta Kompas, belajar dari masa lalu. Peristiwa itu terjadi tahun 1969. Sudah 46 tahun loh teman-teman. Jadi harian Kompas 2 Juli 1969 mengutip instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Hugeng Imam Santoso. Bertepatan dengan Hari Bayangkara, Kapolri Hugeng memerintahkan Kepala Kapolda
Kepala Polda untuk mendaftarkan kekayaan semua unsur pimpinan. Jadi semua unsur pimpinan komando keamanan pelabuhan sebelum ataupun sesudah melakukan tugas pelabuhan. Jadi dia suruh mendaftarkan kekayaan semua unsur pimpinan loh guys, saking jujurnya beliau ini. Jika Jenderal Hugeng masih hidup, mungkin dia menangis melihat situasi saat ini. Seperti dituturkan dalam buku Hugeng, Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa. Hugeng pernah menulis memo kepada Kapolri Jenderal Polisi Widodo Budi Darmo pada tahun 1977. Hugeng menulis, "Wid, sekarang ini kok polisi kaya raya, sampai-sampai ada yang punya rumah di Kemang. Dari mana duitnya? Sebagai mantan Kapolri, saya benar-benar prihatin dan malu dengan adanya kasus ini," kata beliau. Sebagai sosok polisi yang jujur dan bersih, serta menghindari konflik kepentingan, Hugeng pernah meminta Mary, istrinya, menutup toko bunga yang baru dirintis. Hugeng tak ingin ada konflik kepentingan. Sebagaimana ditulis Suhartono dalam buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan tahun 2013, Hugeng tidak ingin memanfaatkan posisi, kekuasaan, dan jabatannya sebagai Dirjen Imigrasi saat pemilik rumah sewaan tak mau dibayar rumah. Jadi pemilik penyewa rumah itu tak mau dibayar rumah sewanya oleh Pak Hugeng. Kalian tahu apa yang dilakukan beliau? Beliau membayar rumah sewaannya dengan melalui pos. Jadi uang itu dikirim melalui pos karena pemilik rumah tidak mau menyewakannya kepada Pak Hugeng. Jadi dia membayar melalui pos. Jadi dia mengirim uang tersebut melalui kantor pos, guys. Instruksi Hugeng yang mewajibkan pejabat menyerahkan laporan kekayaan 46 tahun lalu itu, bayangin guys, 46 tahun lalu instruksi Pak Hugeng baru terwujud secara formal setelah era reformasi melalui TAP MPR nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN serta undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Namun TAP MPR dan undang-undang itu pun sering dilanggar secara terbuka. Bahkan ada pejabat yang berani terang-terangan menolak mengisi laporan kekayaan itu. Wow, yang menolak itu udah pasti ada apa-apanya kan guys. Gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat dan komentar kalian di bawah channel video ini ya guys. Apa pendapat kalian tentang itu? Oke. Jadi bisa kalian bayangkan kan guys, betapa visionernya Hugeng untuk mencegah korupsi di Indonesia. Ide pelaporan kekayaan bagi kepolisian datang dari Hugeng sebagai instrumen untuk mencegah korupsi. Tajuk rencana Kompas 16 Juli tahun 2004 menulis, "Benar akan berantas KKN, belajar dari Hugeng." Ya, Hugeng memang sosok jujur, bersih, berkarakter. Kapolri periode 1968-1971 itu pernah berkata, "Selesaikan tugas dengan kejujuran karena kita masih bisa makan garam." Wow, mantap. Mantap kan, gengs? Sebagai warga negara Indonesia, gengs, bangga juga. Saya merasa bangga juga memiliki aparat kepolisian, apalagi seorang Kapolri seperti Pak Hugeng. Kita bangga karena beliau atau karena kita merasa memiliki orang yang bisa menjadi panutan seperti beliau. Bangga banget, gengs. Karir Pak Hugeng, polisi yang jujur, bersih dan punya prinsip itu berakhir ketika dia mengundurkan diri sebagai Kapolri tepat pada 2 Oktober 1971. Jadi pada tanggal 2 Oktober 1971 teman-teman, Pak Hugeng mengundurkan diri. Dia ditawari Presiden Soeharto untuk menjadi duta besar di Swedia ataupun Belgia, Belanda, Luxembourg, namun tawaran itu ditolak Hugeng. Bayangin gengs, seorang presiden menawari kita untuk menjadi duta besar di Swedia. Siapa yang gak mau? Tetapi dia menolak. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Papimu ini seorang polisi dan harusnya ditugaskan sebagai polisi saja, bukan dubes. Untuk menjadi dubes itu harus seorang diplomat," ujar Didit menceritakan alasannya.
Kehidupan memang sudah berubah, tetapi kejujuran Hugeng adalah sesuatu nilai yang seharusnya universal. Masya Allah. Kapan ya kita punya pejabat atau aparat seperti Pak Hugeng itu? Kapan ya kira-kira ya teman-teman? Kepengen rasanya punya pejabat seperti itu. Oke guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Mudah-mudahan kisah tentang Pak Hugeng ini, Kapolri teladan yang jujur sepanjang masa, bisa menginspirasi kita. Terima kasih.